restoran mahal. Nat, ini benar kamu yang masak sendiri? Ampun, Van. Jahat banget sih pikirannya. Enggak, bukan begitu maksud aku. Tapi kan, ya kan kamu sibuk sebagai model, sebagai inilah, itulah. Mana sempat kamu belajar masak? Kalau buat masalah masak, aku nggak perlu belajar. Ih, soalnya udah bakat dari sananya. Aku nambah ya. Iya, iya. Tuh, Sa, lihat tuh. Calon pangeran kamu suka banget loh sama masakan kamu. Aku capek tante ngejar-ngejar Evan terus. Apalagi sekarang Evan sama Alisa satu kantor. Otomatis kan mereka pasti akan makin sering ketemu. Nat, kamu ini kadang-kadang kurang pede ya. Kamu kan model terkenal. Masa mau disamain sih sama tukang cuci? Tante, mau dia tukang cuci, mau dia anak kampung, mau dia model atau kucel, tetap aja kenyataannya Evan lebih milih dia daripada aku. Aku tuh bener-bener gak percaya ya, Tan. Seorang Evan bisa jatuh hatinya sama tukang cuci kayak dia. Ternyata kamu sakit hati banget ya sama Evan. Itu juga yang Tante rasain waktu Evan gak mau kawin sama kamu. Tapi Tante pikir itu cuma masalah persepsi. Apa yang kamu pikirin belum tentu sama dengan apa yang Evan pikirin. Jadi, kalau kamu memenangkan nanti Evan, berarti kamu otomatis akan memiliki dia. Iya, jadi gimana caranya dong, Tan? Nat, kamu yang pacaran kok nanyanya sama Tante sih? Ya Tante kan jauh lebih punya pengalaman dibandingin aku. Atau gini aja, kamu ini kan model terkenal, ya kan? Terus sibuk. Jadi, laki-laki itu akan respect kalau perempuan bisa melakukan tugas rumah. Jadi Tante nyuruh aku ngepel, nyuci baju, nyetrika, gitu-gitu. Ya nggak gitu juga dong, Nat. Tante kasih tahu sama kamu. Evan itu senang makanan yang enak-enak. Jadi nggak ada salahnya kamu masak buat dia masakan yang enak agar Evan kelepek-kelepek sama kamu. Oh, jadi nanti yang ada di pikirannya Evan, Natasha itu walaupun sibuk kerja tapi dia bisa ngurusin pekerjaan rumah, gitu kan, Tan? Betul itu. Pinter tuh kamu. Dasar tua-tua tidak tahu diri. Kalau nyebrang main selonong aja, tidak lihat kanan kiri. Kurang ajar amat itu orang. Udah salah masih sok-sok ngelawan. Nama juga orang kecil, Van. Jadi di mana-mana akan tetap dianggap kecil. Van, mau kemana? Bentar, orang itu harus aku kasih pelajaran. Kamu tunggu sini dulu ya. Kamu punya mata nggak sih? Kalau nyebrang pakai mata. Stop. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan saya. Dengerin Pak ya, saya justru menyelamatkan Bapak. Tahu kenapa? Karena kalau Bapak sampai nampar dia, Bapak akan kena tindak pidana. Enak saja. Saya ini orang penting. Kamu belum tahu siapa saya. Saya nggak peduli Bapak orang penting atau nggak. Yang saya mau sekarang adalah Bapak minta maaf dan ganti rugi semuanya. Tidak. Saya tidak mau ganti rugi. Oke, sekarang saya sudah punya bukti nomor polisi mobil Bapak. Sampai ketemu di pengadilan. Saya tidak takut. Evan, sejak kapan dia peduli sama orang kecil? Apa aku yang nggak pernah tahu ya? Kalau Evan itu ternyata punya hati nurani yang besar. Aku nggak nyangka. Orang kaya seperti Evan mau mikirin orang kecil seperti Pak Tua. Dan juga aku.
Hai, Van. Aduh, dia lagi. Cewek rese. Jangan-jangan kalau abis ngeliat gue sama Alisa, Natasha bakal ngejahatin Alisa. Kasian dia dong. Kok bengong sih? Masuk yuk. Enggak. Apa mendingan mulai sekarang gue sedikit baik-baikin Natasha ya? Supaya dia gak terlalu neken Alisa. Kan kasian juga kalau Alisa jadi bete gara-gara gue. Van, nanti malam kamu datang ke sini ya. Kita dinner. Cuma kita berdua aja. Pasti bakalan romantis banget deh. Aku bakalan masakin makanan yang spesial buat kamu, ya? Pokoknya kamu datang ke sini ya. Ya, nanti aku pikir-pikir dulu ya. Ya udah, sampai nanti malam ya, Van. Alisa! Alisa! Iya, Mbak. Nih. Saya udah belanja sayur, daging, dan banyak banget. Kamu mendingan sekarang masak deh. Nanti malam saya ngundang Evan untuk makan malam di sini. Sebanyak ini, Mbak. Loh iya, kenapa? Keberatan? Enggak, cuman ya saya bingung aja ini semua mau dimasak untuk apa. Ya menunya yang enak dong. Jangan menu warteg kayak tempat kamu kerja dulu. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kamu masak sekarang. Jadi nanti kalau Evan datang ke sini masakannya udah selesai. Jangan sampai Evan datang ke sini kamu masih masak. Ngerti? Ingat ya. Kalau Evan udah sampai sini dan masakannya belum selesai, jatah obat untuk papa kamu akan saya potong. Ngerti? Iya, Mbak, iya. Saya akan masakin makanan-makanan yang enak. Enak juga ya punya babu kayak Alisa. Disuruh gali empang juga mau kali dia. Ya ampun, rajin banget sih nih anak. Dari jauh tuh udah kecium baunya harum banget. Katanya kamu. Dalam rangka apa ini, Sa? Iya, Bu. Tadi Mbak Natasha minta dimasakin makanan-makanan yang enak. Tadi Mbak Natasha sendiri yang beli bahan-bahannya. Jadi ya udah Alisa masak aja sekarang. Banyak banget nih masakannya. Ini kan gak gampang bikinnya, Sa. Ada contekannya, Bu. Iya, walaupun ada contekannya juga gak semua orang bisa bikinnya enak kan. Berarti kamu itu punya bakat masak. Emang siapa sih yang diundang sama Natasha? Evan. Oh, pantesan. Jadi ini masakan buat cowok yang lagi direbutin sama dua cewek. Enggak kok, Bu. Saya nggak ngerebut Evan dari Mbak Natasha. Lagian Evan udah cocoknya sama Mbak Natasha aja. Kamu tuh gak boleh gitu, Sa. Gak boleh mengingkari isi hati kamu sendiri. Nanti kamu bisa kena penyakit hati loh. Kamu turutin aja apa kata hati kamu. Jangan terlalu gak enakan sama orang lain. Nanti kamu sendiri yang tersiksa. Ya. Udah masuk dulu ya. Gokil. Kok enak banget ya masakannya Natasha? Apa bener ini dia masak semuanya? Bener-bener hebat ya. Spagetinya, puding ini tuh nikmatnya minta ampun. Bener-bener standar restoran mahal. Nat, ini bener kamu yang masak sendiri? Ampun, Van. Jahat banget sih pikirannya. Enggak, bukan begitu maksud aku. Tapi kan, ya kan kamu sibuk sebagai model, sebagai inilah, itulah. Mana sempat kamu belajar masak? Kalau buat masalah masak, aku nggak perlu belajar. Soalnya udah bakat dari sananya. Aku nambah ya? Iya, iya. Tuh, Sa, lihat tuh. Calon pangeran kamu suka banget loh sama masakan kamu.
Hmm?